semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat bulir padi berisi dan obat bulir padi agar bernas, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Syngenta Indonesia. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Pertanian juga berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bioenergi, penyerapan tenaga kerja yang nantinya akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Salah satu pelaku utama pembangunan pertanian adalah petani, yang diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha tani sehingga dapat mengatasi permasalahan yang tidak hanya dalam peningkatan produksi, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha pertanian. Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan petani harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok. Tanaman padi dengan bahasa Latin Origa Satipael merupakan komoditas tanaman pangan utama di Indonesia, karena sebagian besar dari penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Pada kenyataannya, produksi padi nasional belum mampu mencukupi kebutuhan penduduk dengan banyaknya kebijakan yang dilakukan seperti penggunaan varietas unggul, pembangunan sarana irigasi, subsidi benih, pupuk, dan penggunaan pestisida dalam meningkatkan produksi padi secara nasional. Permintaan akan beras terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di negara kita ataupun dunia, dan terjadinya perubahan pola makanan pada berbagai daerah tertentu dari umbi-umbian ke beras. Ada banyak hal yang menyebabkan produksi beras kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain faktor eksternal yang berupa kebiasaan orang Indonesia yang terbiasa memakan beras, terdapat pula faktor internal. Faktor internal ini berkaitan dengan kondisi pertanaman padi kita. Pertanaman padi di Indonesia seringkali dihadapkan dengan masalah lingkungan seperti kekeringan ataupun kebanjiran yang dapat menyebabkan puso atau kegagalan panen. Selain itu, serangan penyakit turut mengambil peran penting dalam penurunan produksi padi di Indonesia. Dalam proses budidaya tanaman padi, selalu terkendala dengan OPT atau organisme pengganggu tanaman, yang salah satu OPT tersebut adalah penyakit dari faktor cendawan atau jamur pada tanaman padi. Bercak daun coklat pada tanaman padi dengan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh cendawan atau jamur Helminthosporium oryzae. Yang kedua, umumnya terjadi pada lahan marginal atau kurang subur dan defisiensi unsur hara. Yang ketiga, bercak berbentuk oval dengan ukuran 0,5 sampai dengan 5 mm dan berwarna coklat. Yang keempat, pada stadia kritis tanaman, mulai dari persemaian sampai dengan menjelang panen. Yang keenam, cendawan atau jamur dapat bertahan pada jaringan sampai dengan 3 tahun. Dan yang terakhir ketujuh, yaitu sumber infeksi dapat berupa sisa tanaman yang sakit. Pengendalian bercak daun coklat ini yaitu yang pertama, melakukan pemupukan berimbang di N, P, dan K. Yang kedua, melakukan pengaturan pengairan atau irigasi. Dan yang ketiga itu pembersihan atau sanitasi, terutama terhadap sisa-sisa tanaman yang sakit. Nah, ini ada contoh di gambar daun padi yang bercak daun coklatnya ya, dan juga pada malainya. Next, bercak daun coklat bergaris dengan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh cendawan atau jamur Cercospora oryzae. Yang kedua, bercak kecil agak memanjang dengan ukuran panjang kurang lebih 5 mm dan lebar 1 sampai dengan 1,5 mm. Yang ketiga, bercak berwarna coklat merata. Di tengah bercak terdapat titik abu-abu, tepi bercak berwarna kemerahan. Dan yang keempat yaitu pada serangan berat
daun menjadi mengering. Pengendalian bercak daun coklat bergaris yaitu: yang pertama, melakukan pemupukan berimbang pada pupuk N, P, dan K. Yang kedua, melakukan pengaturan irigasi. Yang ketiga, melakukan pembersihan atau sanitasi terutama sisa-sisa tanaman yang sakit. Dan yang terakhir yaitu penggunaan fungisida yang tepat dan efektif. Nah, ini juga ada pada daunnya ya, bercak daun coklat bergaris. Ini juga ada ya, bercak daun coklat bergaris, contohnya pada daun padi sama dengan malainya. Bahkan daun benderanya juga kena ya. Bercak daun coklat atau Helminthosporium oryzae dengan ciri-ciri yang dimiliki yaitu: yang pertama, disebabkan oleh jamur atau cendawan Helminthosporium oryzae. Yang kedua, umumnya terjadi pada lahan marginal atau kurang subur, defisiensi atau kekurangan unsur hara. Yang ketiga, bercak berbentuk oval sebesar 0,5 sampai dengan 5 mm dan berwarna coklat. Yang keempat, pada stadia kritis tanaman, mulai dari persemaian sampai dengan menjelang panen. Dan yang kelima yaitu, jamur atau cendawan dapat bertahan pada jaringan sampai 3 tahun. Dan yang terakhir, sumber infeksi dapat berupa sisa tanaman dari tanaman yang sakit. Gabah kotor akibat jamur dari Helminthosporium oryzae ini. Helminthosporium oryzae ini hidup sebagai parasit, merupakan perusak kecambah, bulir padi, dan buah, serta menimbulkan noda-noda pada daun inang. Nah, ini ada di gambar ya, gabah kotor atau yang kena jamur dari Helminthosporium oryzae. Nah, ini tahapan penting siklus pertumbuhan tanaman padi dan aplikasi yang tepat fungisida skor 250 EC. Nah, di umur 35 sampai dengan 65 hari setelah tanam perlu perhatian khusus ya, yaitu berarti dia di fase generatif ya, 35 HST sampai dengan 65 HST periode emas tanaman padi. Karena di sini lebih dari 40% zat pati ditimbun saat periode emasnya di umur 35 sampai 65 hari setelah tanam, dan tergantung varietas padinya juga ya. Namun tepatnya di situ ya, skor 250 EC ini disemprotkan 2 kali selama periode emas ini, sehingga petani padinya bisa bagus ya. Dan sebenarnya bahan aktif di Beconazole banyak jenisnya ya, mereknya. Namun kami di sini hanya menjelaskan saat ini yaitu produk fungisida skor 250 EC. Terima kasih. Fungisida adalah pestisida yang secara spesifik membunuh atau menghambat cendawan ataupun jamur penyebab penyakit. Fungisida dapat berbentuk cair yang paling banyak digunakan oleh petani, berbentuk gas, butiran, dan serbuk. Perusahaan penghasil benih biasanya menggunakan fungisida ini pada benih, umbi, transplant akar, dan organ propagatif lainnya untuk membunuh cendawan atau jamur pada bahan yang akan ditanam dan melindungi tanaman muda dari cendawan patogen atau cendawan penyakit. Selain itu, penggunaan fungisida dapat digunakan melalui injeksi pada batang, semprotan cair secara langsung, dan dalam bentuk fumigan atau berbentuk gas yang disemprotkan. Fungisida dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu fungisida selektif, meliputi fungisida sulfur, tembaga, kuinon, dan heterosiklik. Dan yang kedua yaitu fungisida non-selektif, meliputi fungisida hidrokarbon, aromatik, anti-oomycota, osaktiin, organofosfat, fungisida yang menghambat sintesis sterol, serta fungisida sistemik lainnya. Fungisida selektif membunuh jamur tertentu, namun tidak menyakiti jamur lainnya. Fungisida juga dapat dikategorikan sebagai fungisida kontak. Ada juga yang fungisida translaminar dan sistemik. Fungisida kontak
hanya bekerja di bagian yang tersemprot, sedangkan fungisida translaminar mengalir dari bagian yang disemprot, baik melalui daun dan bagian atas tanaman ke bagian yang tidak disemprot ke bawah. Fungisida sistemik diserap oleh tumbuhan dan didistribusikan melalui sistem pembuluh tanaman. Kebanyakan fungisida berbahan dasar sulfur dalam konsentrasi yang rendah antara 0,08 sampai dengan 0,5% jika dalam bentuk cair, hingga 90% dalam bentuk bubuk. Residu fungisida telah ditemukan di makanan manusia, kebanyakan dari aktivitas pasca panen, untuk memperpanjang usia simpanan hasil pertanian. Fungisida seperti vinclozolin diketahui sangat berbahaya dan saat ini telah dilarang penggunaannya. Sejumlah fungisida pun telah diatur penggunaannya. Fungisida skor 250 EC. Fungisida skor 250 EC adalah fungisida dengan merek produk dari PT Syngenta Indonesia yang berbentuk cair. Merek skor pertama kali terdaftar pada tahun 1989 di negara Prancis. Skor 250 EC merupakan fungisida dengan bahan aktif difeconazole yang bekerja secara sistemik untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Fungisida skor ini disediakan dalam bentuk pekatan cair berwarna bening kekuningan yang dapat diemulsikan dengan air. Ketika bercampur dengan air, pekatan fungisida skor berubah warna menjadi putih susu. Fungisida skor dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur pada berbagai jenis tanaman seperti padi, cabai, paprika, terung, semangka, tomat, dan lain sebagainya. Selain berfungsi sebagai anti jamur, fungisida skor juga dapat menyuburkan tanaman karena di dalamnya terkandung zat pengatur tumbuh atau ZPT. Fungisida ini sangat efektif untuk mengendalikan penyakit bercak daun dan busuk Phytophthora pada tanaman. Cara kerja bahan aktif yang dimiliki fungisida skor 250 EC, yaitu difeconazole merupakan fungisida sistemik yang mempunyai cara kerja unik untuk mengendalikan berbagai macam penyakit tanaman. Difeconazole merupakan golongan triazol yang merupakan ZPT atau zat pengatur tumbuh yang juga menyuburkan tanah. Fungisida ini berperan mencegah serangan cendawan atau jamur dengan cara membuat semua tanaman bersifat racun, sehingga mampu menghambat dan mencegah cendawan atau jamur dalam melakukan penetrasi ke seluruh bagian tanaman sebagai pengendalian preventif. Spesifikasi produk fungisida skor 250 EC, merek dagang skor 250 EC dengan nomor pendaftaran RI 01 02 01 1990 939. Bahan aktif yang dimiliki yaitu difeconazole sebanyak 250 gram per liter dengan formulasi EC atau emulsifiable concentrate atau cairan pekat, warna bening kekuningan, cara kerjanya sistemik, dan pabrikasinya yaitu PT Syngenta Indonesia. Keunggulan fungisida skor 250 EC. Skor 250 EC merupakan sejenis fungisida cair berbahan aktif difeconazole sebesar 250 gram per liter yang diproduksi oleh PT Syngenta Indonesia. Fungisida ini bekerja secara sistemik dan mengandung ZPT. Mengapa dikatakan sistemik? Karena skor 250 EC bisa bekerja secara langsung masuk ke dalam jaringan tanaman. Jenis racun memiliki cara kerjanya tak langsung untuk membunuh hama dan penyakit. Racun sistemik yang setelah disemprotkan akan menempel dan terserap pada bagian tanaman melalui batang dan daun. Racun ini bisa membunuh penyakit yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Penyakit yang ada dalam jaringan tanaman yaitu seperti jamur dan bakteri yang merusak jaringan, sehingga daun ataupun batang menjadi busuk. Selain itu, skor 250 EC memiliki bahan aktif dan ZPT yang berguna untuk meningkatkan kualitas tanaman
menjadi lebih sehat sehingga tumbuh dengan baik dan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas dari hasil panen. Keunggulan dari fungisida skor 250 EC yang pertama, berbentuk cairan yang berwarna coklat muda sampai tua sehingga mudah larut jika dicampur dengan air. Yang kedua, berbentuk pekatan atau EC emulsifiable concentrate yang dapat larut secara sempurna dengan air. Yang ketiga, tidak menimbulkan endapan sehingga tidak menyumbat alat semprot. Yang keempat, bekerja secara sistemik sehingga efektif mengendalikan hama, penyakit yang ada dalam jaringan tanaman. Yang kelima, penggunaan dosis yang rendah sehingga pemakaiannya ekonomis. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman sebab mengandung GPT atau zat pengatur tumbuh. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu tidak mudah hilang oleh air karena mengandung perekat. Demikianlah penjelasan tentang fungisida skor 250 EC ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang akan menggunakannya. Terima kasih. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.